Dulu permasalahan sosial itu larinya ke kiai, pondok. Ada masalah apapun ke sana. Sekarang kayaknya hanya politik saja yang tidak banyak untuk permasalahan sosial. Warung Kopi bersama saya Najib. Saat ini saya bersama ini alumni pondok pesantren. Aku melak sarungan gitu. Ya apa Mas sudah kabarnya Mas aku. Alhamdulillah. Ini pengambilan atau recordingnya bertepatan dengan Hari Santri tanggal 22 Oktober. Awak dhewe bahas rodok serius titik tapi tetap ala warung kopi. Hari Santri sebagai aku ngomong mantan santri gak pantas ya. Masih alumni, masih santri. Oh, alumni lah. Nek nyantri, kamu cek mondok tagak saiki ya. Santri seumur hidup. Mondok nang mertua indah. Yang pasti dhek kan wis iki ya. Dibaiat dadi santri ini bahasa Mas Ali. Oh, iya. Alhamdulillah. Pencapaian tertinggi gue. Ya apa? Menurut sampean santri itu di Hari Santri. Ini makna Hari Santri menurut sampean ya apa? Saya gini, kalau Hari Santri itu kan disahkan oleh pemerintah. Hari Santri Nasional. Iya. Meskipun tidak ada tanggal merahnya, itu yang diharapkan banyak PNS sebenarnya. Ada warna merah di Santri 22. Cara akeh. Tapi dengan diakuinya 22 Oktober sebagai Hari Santri itu kan sudah ada pengakuan negara terhadap entitas yang bernama santri atau pesantren. Yang diawali dari kenapa 22 Oktober itu kan di tanggal keluarnya resolusi jihad. Berarti pelopor Hari Santri sebenarnya adalah yang menolakkan resolusi jihad. Ya, kenapa momentumnya dipaskan tanggal 22 Oktober itu momentum ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Di mana itu dianggap sebuah gebrakan awal dari pondok pesantren untuk kemerdekaan Indonesia. Oh, berarti resolusi jihad ini sebenarnya adalah langkah awal dari entitas pesantren untuk mendukung berdirinya NKRI Indonesia. Berarti itu pengakuan secara administratif gitu ya maksudnya. Sebelumnya kan hanya sejarah bicara kayak dongeng kan ya. Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Enggak, bukti ini biyen anak bukti ini. ono. Lah kayak apa jenenge pondok di Kalimantan itu kan mesti mari ngono terus dekat dengan sumber mata air. Mari ngono terus daerah-daerah padan. Tadi itu kan ada istilah bahwa adat bersanding dengan syariat bersanding dengan adat. Nah, tapi negara belum mengakuinya. Bukan belum mengakui, Pak. Belum mengesahkan. Diakui, cuman belum diformalkan. Belum diadministrasikan. Nah, menurut saya loh. Ya. Kita kan jenenge ngomong ya kan bebas aja. Meluruskan pandangan teman-temannya. Karena ini hari santri. Santri tidak akan ada ketika pesantren tidak ada. Ada, Pak. Tapi santri nggak ada. Santri kalam. Santri nggak bakal ada. Kalau kiainya nggak ada. Iya. Tapi kan yang membuat adanya entitas tadi, entitas pesantren di dalamnya adalah santri, kiai, dan pesantren itu sendiri. Sebenarnya unsur pesantren kan itu ya, ada tempat, ada pembelajaran, ada kiainya, ada santrinya. Soalnya nek biyen kan apa jenenge munculnya bangunan itu kan malah dibangun oleh santrinya sendiri. Ya. Kok nek wis akeh santri adalah orang yang pengen meguru nang kiai. Kiai tidak menyiapkan pondok waktu itu ya. Saiki. Yo ada yang kayak gitu. Ada ya, tetap ya. Tapi yo banyak yang nyiapkan kandang itu sih jarene wong kok. Gitu PT kan ada. Lah, jare wong kan saiki lagi viral kan Darul Ayam.
Ini berhubungan dengan hari santri, pesantren dan santri, kiai termasuk di dalamnya karena ngomong hari santri. Ada kebijakan pemerintah yang kemarin beberapa waktu yang lalu ini sangat istilahnya bisa jadi euforinya kaum pesantren ya. Ada kebijakan pemerintah tentang dana abadi pesantren. Nah, itu untuk menurut sampean, itu dasarnya itu kok endi? Apakah karena hari santri ada, terus ada dana abadi, ada ini, Apa jaluk diakoni malah dilekno dana pesantren. Itu dana abadi pesantren itu kan baru muncul 2 atau 3 bulan kemarin. Yang regulasinya dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021. Peraturan Presiden. Cantolan atasnya adalah Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dikeluarkannya berarti masih ya baru ya. Baru di akhir tahun 2019. Sebelum corona. Setelah hari santri keberapa itu? Setelah hari santri kalau nggak salah disahkannya 2018. Baru muncul undang-undang pesantren, baru muncul pengaturan terhadap dana abadi pesantren. Tahun 2021. Dan ini perjuangan panjang sebenarnya, karena tidak berjalan mulus di legislasinya. Berarti DPR ini ya. DPR RI-nya. Fraksi-fraksi pengusul itu sebenarnya awalnya banyak ditolak. Saya nggak cerita banyak soal itu di baliknya, karena kita tahu siapa yang nolak. Soalnya. Dan itu juga bisa dibaca di risalah DPR RI untuk undang-undang pesantren. Tapi pada akhirnya komitmen pemerintah dengan eksekutif dan legislatif akhirnya mengabulkan yang namanya undang-undang pesantren. Nah, sayangnya pasca itu ada corona, sehingga pengaturannya harusnya ini kalau nggak salah berbunyi 6 bulan kalau nggak salah setelah undang-undang keluar itu sudah ada pengaturan lanjutannya. PP, Perpres, Permen itu harus keluar setelah undang-undang ini diundangkan. Karena keadaan darurat. Karena keadaannya darurat, ada corona, fokus nasional itu beralih ke penanganan COVID, pandemi, terus termasuk perbaikan ekonomi. Akhirnya ini secara regulasi agak tersendat-sendat di pusat. Sehingga kejadiannya adalah tidak secara hierarki tidak muncul beriringan. Jadi undang-undang turun, kemudian muncul PP, muncul Perpres, muncul Permen, muncul peraturan daerah di provinsi, muncul peraturan daerah di kabupaten. Ini tidak terjadi kayak gitu. Daerah sudah ngatur dulu. muncul Perpres. Akhirnya nggak tahu ini benturan apa nggak tahu, nanti kita review. Yang jelas di Kabupaten Mojokerto perdanya sudah muncul dulu sebelum Perpres dana abadi pesantren itu muncul. Loh. Iki lah cantolane gawe apa? Undang-undang langsung ya. Langsung. Nyelutak ya. Padahal banyak di undang-undang pesantren itu yang pengaturannya lebih lanjut diatur di Permen. Permen durung mudun ya. Kayak gitu. Lah iki sampean kok iso cerita ngono, sampean terlibat ya apa iki? Kalau saya tidak terlibat banyak sebenarnya. Lebih banyak di teman-teman RMI. Oh iya. Yang terlibat. Tapi saya 2 atau 3 kali ikut terlibat dalam pendampingan perumusan perda pesantren di Kabupaten Mojokerto. Ikut rapat dengar pendapatnya. Bahkan pasca rapat dengar pendapat itu, kami yang waktu itu mewakili PCNU menganggap bahwa ini terlalu enteng untuk diatur gitu. Kalau hanya ini yang diatur, eman-eman. Kelasnya perda. Kontennya perda itu ya apa sih? Judulnya perdanya adalah Perda Fasilitasi Pesantren. Yang diatur di dalamnya adalah soal yang banyak ini ya, yang banyak adalah pembiayaan subsidi alokasi dana ke pesantren. Jadi fasilitas subsidi madin, subsidi guru-guru itu yang diatur. Padahal kan banyak aspek yang bisa diatur sebenarnya. Ya. Kita kepinginnya lebih luas karena ini perda.
Nah, itu memang regulasi yang kuat gitu loh. Kalau hanya untuk ngatur soal dana bantuan itu kan eman-eman. kok kesane ya opo no. Bantuan oke lah diatur, tapi yang lain juga diatur juga. Dana abadi, dikatakan dana abadi itu sing piye? Dana abadi pesantren itu kalau di perpresnya adalah dana yang diambilkan dari dana pendidikan. Alokasi dana pendidikan itu 20% dari APBN. Dan ini harus konsekuen di daerah juga. 20% dari APBD daerah. Dana pendidikan ya. Dana pendidikan. Itu berarti rodok-rodok royokan karo di Kemendikbud. Iya, ini agak ruwet juga. Jadi pihak-pihak pesantren ini harus siap berjuang juga karena ini kemungkinan ada 3 menteri ini pendapat saya ya. Oh ya. Dananya dari dana pendidikan, berarti nanti hubungannya dengan Kementerian Pendidikan. Terus pesantren diatur oleh Kementerian Agama. Nah, ini ya. nanti leading sektornya Kementerian Agama. Sedangkan Kemudian yang Kementerian Agama tidak hanya keuangan pesantren itu ya. Menteri Keuangan. Ini 3 menteri yang menurut saya berat ini untuk bertarung ini. Ayo, apa yang nggak kemaruk ya kayak gitu? Karena Kemaruk kan apa? agama itu kan nggak anak pesantren. Iya, ada madrasah di dalamnya. Ya, Gitu. Tapi sedangkan madrasah sendiri ketika ngomong dana pendidikan di Kementerian Agama cenderung lambat ngomong dana pendidikan ya, karena Kementerian Agama langsung pusat. Sedangkan serapan anggaran 20% dana pendidikan pusat melalui Kemendikbud, yang daerah melalui dinas-dinasnya. Toyok akhirnya yang didapatkan oleh Kementerian Agama itu lebih sedikit karena tidak disupport oleh daerah. Benar nggak gitu? betul. Kalau kondisi saat ini juga saya sempat ngeritik juga. Untuk pendidikan memang timpang, ada ketimpangan antara pendidikan negeri dengan pendidikan swasta. Betul. Itu harus diakui. Nah itu. Saya cek di APBD kabupaten, bahkan era APBD tahun 2022 sama, sangat minim alokasi dana untuk pendidikan swasta. Baik itu yang agama yang Pendidikan- dibidani oleh Iya. agama Islam ataupun yang lainnya. Dan pesantren mayoritas adalah pendidikan swasta. Yang formal ya, Ya. yang formal. Itu swasta. Sangat jarang pesantren yang kemudian Kalau negeri sekolahnya negeri. Ya, itu jarang. soalnya negeri yang ngatur pusat pak. Iya. Padahal idealnya pendidikan ini harus setara, harus apa ya? Tidak ada ketimpangan antara negeri dan swasta. Tapi apa gak timpang? Saya kira gini, sekolah negeri itu even itu madrasah sanawiyah, madrasah aliyah negeri ataupun sekolah menengah atau sekolah dasar negeri, mereka benar sama swasta kan sama-sama dapat bos. Tapi sekolah negeri tidak memikirkan bagaimana menggaji guru negeri. Secara guru-guru mereka adalah guru negeri. Sedangkan yang swasta, guru-gurunya swasta yang harus dibayari sendiri. Padahal besaran dana bos sama. Nah, biaya operasional sekolah ini kan hanya boleh dialokasikan berapa persen untuk gaji. Nggak boleh 100%. Nah ini makanya muncul, menurut saya ya, makanya di situ muncul ketimpangan. Kayak misalnya sekolah negeri, mereka untuk biaya operasional memang dialokasikan secara benar, karena nggak perlu mikir gaji guru dan karyawan. Nah sekolah swasta, mereka bagaimana biaya operasional ini dilaksanakan secara dengan baik, tapi tetap mikir golek dana kayak bayar guru nih kemana. Nah ketimpangan seperti itu ini menurut sampean ini ya, dengan dana pendidikan 20% dulu. ya yes, monggo lah salah siji dengan dana pendidikan utama ini, 20% ini ya apa harusnya. Ya kalau menurut saya sih, kalau 20% itu kan 20% dari APBN, APBD dan seterusnya. lah ya. Nah itu kan jo, kalau kan tinggal hitung itu berapa. Nah biasanya kan tepat guna apa tidak itu aja sih. Sedangkan ini dengan adanya undang dana abadi pesantren memang
kepotong maneh. 20% ini teralokasi lagi. Yang biasanya untuk madrasah dan sekolah, sekarang ketambahan pesantren. Biasanya cukup sampai madrasah dinia ya. Lah itu tantangannya untuk pemanfaatan dana pesantren, apa nyunggek dana pesantren, apa nggak ada angka pembesaran di 20% itu mana? Ya APBN. Kan 20% itu persentase. Jadi ketika total APBN itu besar ya otomatis akan membesar. Ketika total APBN-nya berkurang otomatis berkurang kan gitu. Iya. Karena bentuknya persentase. Lah yang jadi pertanyaan adalah itu pesantren yang berhak untuk mendapatkan dana abadi. Kualifikasinya ya Allah. Kualifikasinya ya Ono gak iku, Dik? Itu belum Undang-undang diatur. pesantren. Itu kan di perpresnya bahwa muncul ada cantolan pembiayaan untuk pesantren. Pertama dari yang utama ini bahkan yang selama ini dilakukan pesantren adalah partisipasi masyarakat. Dari iuran wali santri dan lain-lain. Sumbangan tak terduga, donatur. Terus donatur. belum lagi usahanya pesantren. Usaha yang dimiliki pesantren. Terus ada dana pesantren, dana untuk pesantren dan dana abadi pesantren itu hal yang berbeda. Oh, beda ya? Beda. Dana pesantren ini teralokasi berapa? Itu saat ini. belum muncul, tapi itu ya kira-kira sama dengan dana pendidikan. Kan dana pendidikan sama dana abadi pendidikan ini hal yang berbeda. Oh, beda ya? Beda. Dana pendidikan adalah yang dialokasikan per tahun untuk pendidikan. Misalnya untuk BOS, untuk gaji pegawai. Di negeri tapi? Ya selama ini negeri. Atau tersertifikasi oleh negara? Ya, selama ini kan negeri yang banyak. Iya. Tidak menutup kemungkinan diatur untuk swasta. Tapi masih belum. Swasta tersertifikasi kemana? Takutnya kan gini. Akhirnya kan ada prasyarat di situ untuk mendirikan pesantren itu harus pakai dana. Itu kan. Karena memang nanti hubungannya dengan itu tadi kelayakan mendapat bantuan apa tidak, Ya. itu kan Itu akan diatur di permen nanti kemungkinan bahwa yang layak mendapat bantuan misalkan harus terdaftar di Kemenag, misalkan register. terus kiai itu kan ono sertifikasi kiai ini. Wah, iki. RMI iki siap-siap. Kalau di undang-undangnya memang ada dua istilah baru itu. Ada Dewan Masyayikh. Oh iya. Ada Majelis Masyayikh. Bedanya apa? Mungkin pengasuh dan pembina. Dewan Masyayikh itu kayak pengasuh, Majelis Masyayikh adalah kumpulan para pengasuh. Levelnya mungkin di kabupaten mungkin ya, semacam MUI atau semacam apa gitu. GNU paling mustasar sampai surga. Perwakilan masyayikh misalkan dari MUI, dari RMI, dari organisasi yang mengatur pesantren lah. Itu ada namanya Majelis Masyayikh. Ini belum diatur, nanti akan diatur di Perpres lagi. Yang mengatur itu Perpres ya. Berarti. Dan ini fungsinya sudah ada di undang-undang. Kayak membuat kurikulum pesantren, standarisasi kurikulum dan lain-lain. Itu tugasnya Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh. Itu nanti kalau istilah Syekh, Habib, apa itu ada Syekh, ada ini ketemu. Itu terus kekhasan lokal yang tidak perlu diatur, Mas. Kayak lurah, kayak kepala desa, kayak Kalebun itu kalau di Madura kan. Itu kekhasan yang silakan diartikan pesantren, surau dan istilah lain sebagainya itu kan khas. Iya, kekhasan. Tapi bahasa nasionalnya tetap pesantren. Nah ini kan kok Dewan Masyayikh tapi mari ono ono Dewan Kiai katakanlah. Lah sedangkan yang lain itu biasanya disebutnya orang iki Mas apa Syekh. Lah iya. Sebutan saya kok ono gak enake. Nek menggunakan makna denotasi. Wong tuwa, Pak. Lah, iki dengan berbagai kebijakan iku Mang. Kira-kira saya minta pendapat sama Mas Agung. Pesantrennya yang bisa disebut dengan pesantren itu kayak gimana?
Ya beda Pak. Sama harus membedakan antara pesantren dan pondok. Ya, ono pondok mertua indah bareng, Pak. Loh, enggak. Karena munculnya dulu kan pondok. Pak. Ya kan pesantren datang kemudian. Kalau menurut saya. Nah, kalau ngomong pondok itu kan dulu enggak ada kemudian batasan mari ngono terus dipageri kan enggak ada. Jadi santri mari ngaji biasanya berkumpul dengan masyarakat, beraktivitas dengan belajar bekerja dengan masyarakat. Kemudian kembali lagi ke pondok Untuk kemudian ngaji. memperdalam ilmu agamanya. Biasanya dari persoalan-persoalan itu dari setiap santri itu kemudian kembali itu sudah membawa beberapa permasalahan yang ada di masyarakat untuk didiskusikan. Itu konsep awal pondok ya. Iya, pondok. Konsep awal pondok. Nah, melihat kondisi sekarang. Lah kemudian kan muncul setelah beberapa kali ada yang ke luar negeri, itu kan datang lagi ke Indonesia. Kemudian ayo membuat pesantren. Kemudian akhirnya ini lebih serius di ranah pendidikan keagamaannya, maksudnya lebih serius ini kan apa namanya? Terkurikulum lah ya. Terkurikulum secara kitab. Bahwa kitab ini harus selesai, kitab ini harus selesai, kitab ini harus selesai. Muncullah hafalan dan sebagainya. Lah, akhirnya apa? Dari sini kan kemudian apa namanya? Hubungan dengan masyarakatnya akhirnya enggak intens. Gitu. Berkurang. Nah itu jadi lucu. Kalau dulu permasalahan itu yang datang kepada kiai sehingga tidak ada ansos, tapi paham permasalahan masyarakat. Lah sekarang mosok mari ini terus apa jenenge kiai itu butuh pembelajaran ansos gara-gara wis ada sekat tinggi kayak gitu. Ya apa ya? Ini kan setiap zaman ada perubahan ya. Dan yang abadi adalah perubahan. Sama dana abadi tadi. Nah, ini menurut sampean ya, ini ganti lagi nama Suda ya. Dengan perkembangan model-model pesantren yang sekarang banyak banget. Ini untuk mengeneralisasi atau untuk mengkriteriakan pesantren yang bisa mengakses dana pendidikan pesantren, dana abadi pesantren, itu ada nggak menurut sampean kriteria sing apa sih? Iku kok pondok Torekot kira-kira iso oleh dana abadi ora? Yang pondok Torekot, waduh, iki. Ada kan Pak ya? Santri goibnya ada 1000. Harus terregister loh sebagai warga negara Indonesia. Oh, coba tertanter. Ya, yang jelas harus terdaftar. Terdaftar di Kemenakara itu apa namanya? Pintu utamanya terdaftar di negara kan melalui Kemenak. Tetap ada proses administrasi dulu. Cuma ya entah administrasi ini benar atau enggak urusan belakang. Nah, ini kelemahannya pondok-pondok adalah biasanya lemah terhadap administrasi. Perizinan lahan, lokasi, IMB dan lain-lain itu biasanya kalah di gunung. Ribet lah urusan ngoten niku. Tapi kadang masih dimiliki perseorangan. Biasanya pondok lokasinya di lahan hijau, itu kan bermasalah juga. Mana ya? Bisa jadi, Bisa karena kan belum izin kalau didaftarkan IMB nggak bisa karena hijau, gitu. Kan belum diizin kita nggak tahu. Bangunannya ngadep puluhan tahun tapi lahan hijau tetap. RT RW-nya masuk lahan hijau. Nah itu yang harus ada tim khusus yang menyikapi soal-soal kayak gitu. Ini harus dipermudah karena ini bukan pondok baru, pondok yang sudah lama berdiri puluhan tahun dan sudah menghasilkan banyak santri, alumni, ya berkontribusi lah terhadap pendidikan, dunia kemasyarakatan. Belum lagi ada pondok itu yang kemudian sudah tidak boleh beli tanah karena lahannya sudah banyak. Mana ya? Ada. Karena bisnis beliau juga bisnis pondoknya juga jalan. Nah, kira-kira
sebagai orang dalam NU Kabupaten Mojokerto nih. Ya, sampean kan termasuk orang dalamnya kan. Nah, ini langkah-langkah yang akan diambil kan mayoritas pesantren, saya nggak ngomong semua pesantren NU ya, mayoritas pesantren yang ada di Jawa Timur terutama itu basically NU, meskipun ada yang basically non NU. Nah, kira-kira langkah yang akan diambil untuk pendampingan administrasi ada nggak? Sampai saat ini belum. Belum terpikirkan atau belum? Kita belum mikir. Padahal ini kan saya sudah khawatir saya mendekati. harus dimikir nanti soalnya. Tapi gini, dalam minggu depan mungkin ya, minggu depan saya itu ingin membedah soal undang-undang pesantren. Kita mendatangkan ahli hukum dari kampus dan juga pusat studi pesantren untuk membedah undang-undang ini. Sama nggak mendatangkan tuan rumah yang ini pengawal undang-undang pesantren ini? Siapa? Tuan rumahnya sementara pintu masuknya kan Kemenak. Rencananya gitu, kita ngundang Kemenak pusat, tapi belum punya akses ke sana. Tapi kalau Kemenak kabupaten, mohon maaf karena yang ambil kebijakan itu di sana bukan di sini. Ya, kalau sini kan administrasi saja. Kita rencananya mengundang ya minimal staf ahli Kemenak lah, staf khusus atau staf ahli Kemenak RI. Tapi Yang membidangi soal pesantren itu Dijen tadi. pesantren lah ya intinya. Tapi belum punya akses ke sana. Tapi dari kajian hukum regulasi dan juga pusat studi pesantren, kemungkinan kita bisa tahu roadmap-nya. Ini akan dibawa kemana, apa yang harus diatur daerah, apa yang harus dipersiapkan pesantren. Termasuk lembaga NU sendiri sebagai induk dari beberapa pesantren ya, Apa yang afiliasi bisa pesantren. dilakukan lembaga seperti NU karena punya RMI di NU yang menaungi banyak pesantren. Itu kemungkinan minggu depan. Dan harapan kami ini bisa kita dudukkan bersama antara pemangku kebijakan dari kabupaten, bupati atau yang mewakili, dari Kemenak, dari perwakilan pondok pesantren, dari PJNU. Ini duduk bareng, ini loh petanya seperti ini. Monggo kita bicarakan bareng-bareng, kita atur bareng-bareng apa yang harus diatur di kabupaten. Roadmap nasionalnya seperti ini. Boleh bocoran di sini. Apa pembahasan ini gimana? Jadi persoalan kan itu tadi. Karena kan jenisnya pesantren itu macam-macam. Kemudian apa jenenge kekuatan untuk penopang perekonomian beliau-beliau yang ada di pesantren itu juga macam-macam. Ya, itu kan harus ditata juga. Ya harus itu. Ono pondok torek. Ono maneh kok pondok fikih. Nek Ono fikih maneh pondok sekolah. ono maneh pondok sekolah, ono maneh pondok subuh. Bisa nyolok untuk lawan. Macam-macam. Iya. Terus ini apa namanya? Harapan ya mungkin salah satu keterlibatan kita dalam dunia pesantren adalah tidak lebih dari santri ya. Elek-elek tahu nyantri kabeh. Kita dari kita sendiri harapan kita terhadap pesantren itu yang kayak gimana sih? Harapan jenengan-jenengan ini terhadap pesantren itu kayak gimana sih? Monggo. Aku gini, ada yang ngomong mengamati yang menyambung dari yang disampaikan Mas Agung dulu. Dulu permasalahan sosial itu larinya ke kiai, ke pondok. Ada masalah apapun ke sana. Sekarang kayaknya hanya politik saja yang tidak banyak untuk permasalahan sosial. Iya. Kan menghadap kiai untuk permasalahan kemiskinan desa saya kayak gini kayak gimana solusinya kan boten. Iya. Dan banyak yang ini pendapat saya subjektif menilai banyak pondok itu yang menjadi menara gading. Maksudnya menara gading itu apa? Terlepas jauh dari permasalahan kehidupan. Berat itu. Terlalu istimewa ya. Sambil bahasanya Rendra itu tadi. Apalah arti berilmu kalau jauh dari permasalahan kehidupan kan itu masih. Iya. Harapannya kan pondok kembali Menjadi tidak hanya menjadi pusat keilmuan dan peradaban tapi juga pusat pengembangan sosial. masyarakat, sosial kemasyarakatan, membuka diri untuk masyarakat.
Kita masyarakat sekitar pondok aja khawatir untuk masuk ke pondok. Ini kita bicara pondok secara menyeluruh ya. Menyeluruh. Nek sampean ya. Kalau saya sih ya kembali lagi pada fungsi awal. Jadi kalau dulu santri itu adalah, kalau di Jawa itu kan santri itu ya anak masyarakat dan akan kembali pada masyarakat dan berperan di masyarakat. Jadi berperan. Jadi kalau harapan saya ya jadi fa'il lah. Jadi jangan jadi maf'ul. Boleh jadi maf'ul, tapi harus tetap jadi fa'il. Nek jadi fa'il terus kan yo gak pas toh, Pak. Kadang-kadang kudu jadi maf'ul ya. Soalnya komponen itu gak akan lengkap kalau gak ada fi'il, fa'il dan maf'ul. Nek jadi fi'il gak iso. Pekerjaan soalnya. Oke. Sebelum kita close diskusi sederhana ini, final statement untuk dunia pesantren atau dunia santri lah. Aja ngomong pesantren nih. Saya sudah lama ini gak membuat statement ini. Saya tak nyontoh dulu. Biar Mas sudah dulu. Siapa sih gitu? Itu tadi, karena kita bukan motivator itu susah untuk berkata-kata yang indah, yang manis. Nggak perlu indah, cuma bermakna sebetulnya. Tapi gini, saya memulai dari entry point-nya adalah pendidikan. Untuk membentuk suatu peradaban atau masyarakat yang beradab harus dimulai dari pendidikan. Harus serius ini mengurusi pendidikan, entah formal entah informal. Karena informal juga sudah diakui oleh negara. Ya. Jasa salaf, lulusan salaf itu sudah disetarakan dengan yang lain. Iya. Ya, kita harus komitmen untuk pendidikan. Pesantren harus komitmen ke pendidikan. Sama Mas Agus. Karena ini hari santri. Iya. Menjadi santri itu harus kafah. Kafah. Santri sing kafah itu ya apa? Ya, yang bisa memahami problem masyarakat dan juga mempunyai ilmu dan keterampilan tentang bermasyarakat. Oke, spektakuler. Karu spektakuler ya. Pendidikan hubungannya sama santri. Oke, terima kasih. Selamat Hari Santri 2021. Ya, obrolan warung kopi sampai di sini. Saya Najib undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.